Para pemirsa di seluruh tanah air Nusantara, untuk siang kali ini di edisi Kopi Dangdut YouTube-nya Mbah Ompong Mayong. Jadi kopi Madang Udut, nah, disingkat menjadi Kopi Dangdut. Tapi untuk siang kali ini saya berkunjung di Gria Bugar Mayong yang nanti akan ketemu langsung dengan Mas Solihin sebagai pengelola pijet refleksi dan melayani berbagai macam keperluan Anda. Saat ini langsung saya menuju ke Mas Solihin dan di sana sudah disiapkan untuk kopi, gedang, dan udut. Nah, karena madangnya nanti jadi ini kopi, gedang, udut, kopi dangdut. Nah. Assalamualaikum Mas Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di Gria Bugar. Oh ya, terima kasih Mas Solihin. Masya Allah, ini penghormatannya sungguh luar biasa. Ini sudah disiapkan. Jadi untuk rekan-rekan, ada kopi, ada gedang, sama udutnya. udut. Nah, rokoknya Surya 16 tidak ketinggalan ya. Jadi ini kopi, ini ada gedang, dan ini udut Surya 16. Jadi disingkat menjadi Kopi Dangdut di acara YouTuber Mas Ompong Mayong ya. Jadi ikuti untuk rekan-rekan, jangan lupa ditonton, di subscribe dan diviralkan untuk YouTube Mbah Ompong Mayong. Kali ini untuk Mas Solihin akan mengupas seputar pekerjaan ataupun lokasi yang dikelola. Silakan untuk Mas Solihin cerita banyak masalah ini biar masyarakat pada tahu. Ya, selamat siang semuanya. Kami akan menjelaskan hal-hal yang saya kelola di Gria Bugar ini. Pertama yaitu kami membuka pijet anak. Pijet anak ini anak yang berusia di atas 1 tahun. Karena anak ini bukan hanya memerlukan pijet ketika sakit toh, tapi ada pijet yang untuk perkembangan motorik dan otak. Jadi anak ini perlu rawatan secara teratur, terutama lewat terapi pijat. Yang kedua, ini ada pijet refleksi atau pijet terapi yang biasa dipakai untuk mengobati orang yang punya penyakit tertentu, misalnya kena penyakit ginjal, jantung, dan lain-lain. Pokoknya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ atau sistem organ tubuh manusia. Kemudian lagi kita buka facial atau masker wajah. Untuk masker wajah biasa ini tidak hanya wanita yang memerlukan masker wajah, pria juga membutuhkan supaya wajah ini kelihatan bercahaya, halus, tidak berjerawat, kenceng, terawat untuk jangka panjang. Ini dibutuhkan. Sedangkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk facial ini adalah bahan-bahan alami, bahan-bahan tradisional, jadi bisa meminimalisir efek-efek negatif. Jadi diharapkan kita memanfaatkan bahan alami supaya harganya juga murah dan tidak banyak resiko. Untuk satu kali perawatan wajah biasanya membutuhkan waktu untuk perawatannya sendiri paling-paling sekitar 10 menit 15 menit. Kemudian setelah di masker nanti menunggu bisa relatif, bisa 1 jam, 2 jam atau 3 jam. Setelah itu baru dibersihkan. Sedangkan biayanya saya patok murah saja untuk perawatan wajah. Jadi kita cukup 25.000 untuk perawatan wajah, nanti masih mendapatkan bonus pijet di tangan. Kemudian ada pijet refleksi atau terapi. Ini untuk orang-orang yang punya keluhan atau punya penyakit tertentu bisa dibawa ke sini. Mudah-mudahan nanti membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Untuk waktu pemijatannya kira-kira 15 menit juga atau sampai 20 menit tergantung objeknya. Untuk biayanya juga kita patok murah-murah saja, 25.000. Kemudian ada pijet refleksi. Pijet refleksi ini maksud saya pijet relaksasi. Ini pijet seluruh tubuh dari kaki sampai
kepala, semua dipijit dengan durasi kira-kira 1 jam umumnya, 1 jam atau bahkan bisa lebih kalau mungkin badannya lebih gede atau orangnya capek banget. Pijat relaksasi ini biasa dipakai orang yang mau nyantai, orang yang kecapean. Jadi kita pijat semua biar semua kendur, rileks, enak dinikmati. Sedangkan teknis pijat yang saya pakai ini perpaduan antara teknik Cina, teknik Jawa, dan Swedia. Jadi kita memodifikasi. Nanti tergantung objeknya seperti apa, saya yang menyesuaikan. Namun kalau misalnya customer ini kepingin suatu cara tertentu atau fokus di tempat tertentu, kita bisa layani juga. Untuk ongkos pijatnya biasanya orang ngasih antara 100 atau 75.000 untuk relaksasi. Kemudian kita juga buka relaksasi plus, pijat plus, tapi jangan diartikan yang negatif, karena plusnya di sini ini pakai body spa. Setelah kita pijat relaksasi, kemudian kita kompres, kita bersihkan dan kompres pakai handuk yang hangat. Bersih semua, sudah hangat, kemudian baru dikasih body spa supaya kulitnya ini bersih, pori-porinya ini kotoran yang sudah masuk ke pori-pori bisa keluar, biar kulitnya ini awet muda lah istilahnya, kulitnya awet muda, jaga kelembabannya dan lain-lain, biar kulitnya mulus, bersih, semua kotoran nanti bisa hilang. Oh iya Mas Olin, dulu kan pernah nusul Mbah Apong di Karimun ya? Iya, iya. Itu saya dengar praktek di pantai ya, namanya pijat pantai Mas. Iya, iya. Pijat pantai itu kan di sana kan tamunya skupnya internasional Mas. Iya. Dari mana aja yang Mas Solikin pernah ketemu tamu-tamu dari mancanegara? Hampir semua bagian negara sudah pernah saya pegang. Misalnya dari Amerika, semua, Kanada, Australia, kemudian Asia Timur, kayak Singapura, Malaysia, daerah Indochina, Jepang, itu semua sudah. Kemudian Eropa, Afrika, semua sudah. Jadi di Karimun itu ibaratnya saya di sana itu kelas 1 dan boleh dikatakan terapis yang terbaik dan termahal di sana. Masya Allah. Ini kemudian karena ada corona di Karimun tutup, tidak ada wisata sementara waktu terjadi pertama kali. Kemudian saya pulang dan membuka tempat terapis di rumah sendiri. Ini tempat ini teras rumah yang saya manfaatkan. Dan juga ini Mas, saya pernah dapat informasi Mas Solikin sempat menghadirkan tamu-tamu asing ke rumahnya sini, ke rumah Bugar ya? Iya. Oh gitu. Sering ada tamu-tamu asing yang datang ke sini untuk menikmati pijat di sini. Kemudian saya ajak jalan-jalan juga, saya perkenalkan daerah saya. Ya rata-rata kalau datang di sini paling tidak menginap 1 malam. Masya Allah. Jadi sudah biasa kalau ada tamu boleh datang ke sini, dan saya sudah koordinasi dengan Bapak RT. Saya sudah ngomong, saya sering bawa tamu ke sini. Cuman pesannya setiap ada tamu asing harus laporan dulu. Makanya setiap ada tamu saya telepon, ada tamu ini, kemudian paspornya saya foto, kemudian saya kirimkan ke Pak RT. Bagus sekali Mas, ini memang itu masuk salah satu penghormatan untuk selaku ketua RT dan sebagainya. Kita selaku warga menyadari, jadi istilahnya kalau ke tempat-tempat yang tidak ada yang jaga aja disuruh salam, apalagi ini jelas ada ketua RT dan lurah dan sebagainya. Jadi untuk prosedur yang lebih baik begitu, mengikuti alur pemerintahan yang ada. Jadi itu tadi untuk pelayanan. Mas bikin saya cungi jempol. Nah, dan ini Mas, kalau bisa ditunjukkan untuk lokasi-lokasinya yang untuk pijat, terapi, dan fasilitasnya apa saja yang di dalam. Kan juga fasilitas itu perlu diketahui oleh para konsumen-konsumen yang akan hadir di lokasi ini. Nah, bisa ditunjukkan ya Mas ya? Oke. Dengan senang hati saya tunjukkan. Mari Pak. Ini ruangannya, Pak. Kita bisa masuk dulu. Ini tempat
bednya ini bed lantai. Kita pakai bed lantai supaya apa? Lebih optimal. Kita memberikan tekanan pemijatan itu lebih efektif kalau di tempat seperti ini, dan saya lebih rileks, saya tidak menggunakan tenaga terlalu besar. Kemudian kalau saya ikut duduk di tempat di bednya ini, transfer of feeling atau rasa itu lebih mudah daripada saya hanya misalnya di meja, pijat yang di meja. Ini saya cuman mijet tok. Kalau gini ngumpul itu kan rasanya lebih menyatu gitu. Jadi transfer of feelingnya ini dapat, sehingga orang akan cepat rileks. Dan tempat ini saya desain sendiri seperti ini bantal tipis sudah pas saya desain. Ini ada lubang untuk wajah, jadi kita akan bebas bernapas di sini. Kemudian ini ada lukisan-lukisan dan tata cahaya yang sudah saya desain. Kalau cuacanya seperti ini tidak memerlukan kipas angin, bisa dimatikan. Terus ini Mas ada dilengkapi dengan apa namanya permen kopiko ya Mas? Ini banyak. Untuk fungsi ini apa Mas? Ketika orang mau relaksasi itu kalau sambil ngunyah permen kopi seperti ini atau makan coklat seperti ini. Oh Masya Allah. Ini Benar-benar lengkap ya Mas untuk fasilitasnya ya. Jadi akan lebih rileks nanti, hasilnya akan lebih optimal. Sediakan ini semua. Dan ini ada aromaterapi. Aromaterapi. Ini ada musik relaksasinya. Oh gitu ya Mas. Nah, Di suasana jadi lain ya Mas, sambil suasana menikmati beda. keindahan apa yang Ada namanya tata kamar. lampu, ada bunga, kemudian apa itu disediakan, tempat sampah disediakan. Ya, untuk pepijatannya sendiri saya menggunakan ini minyak zaitun asli merek Lerice. Kemudian untuk body spa-nya saya biasa menggunakan ini Hanasui, ada yang jeruk, ada yang kopi, ini ada juga yang strawberry. Maaf ini sudah mau habis. Ini krim atau body Ini body gel, ya Mas? ini gel, Nah ini dari dalam negeri apa dari anu Mas? Dari luar? ini dalam negeri. Oh gitu ya. Jadi persiapannya sudah benar-benar Iya. lengkap, fasilitas untuk para tamu-tamu yang akan pijat di sini gitu ya Mas ini ya. Iya, iya. Nah, jadi rasa nyaman. Kemudian untuk tata lampu sendiri kalau di malam hari akan lebih banyak karena ada lampu-lampu kecil seperti ini, ada lilin. Menambah suasana menjadi indah ya Mas ya. Iya, suasananya akan lebih santai. Disediakan juga ini. Kalau tidak suka dengan aroma yang ini ada pilihan pakai dupa. Oh gitu ya Mas. Kita bakar dupa. Dan aromanya sesuai ya. Lilin juga disediakan. Kemudian karena kita juga perlu memperhatikan kesehatan, untuk tamu-tamu yang tidak membawa masker sudah disediakan masker di sini. Oh. Sehingga tidak perlu takut untuk menghindari penularan corona. Jadi di sini protokol kesehatan juga saya jalankan. Di luar juga sudah ada air cuci tangan, kemudian kain-kain juga banyak, handuk untuk perlengkapan semua ini, termasuk bantal-bantal sudah tersedia semua. Jadi di sini nyaman banget, tempatnya nyantai dan kita lebih merasa seperti keluarga sendiri kalau menjadi tamu di sini. Terus untuk waktu pelayanan Mas, mulai dari jam berapa hingga jam berapa gitu Mas? Untuk pelayanan kita bisa buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 23 untuk semua hari, kecuali di hari Sabtu malamnya bisa sampai jam 12. Tapi misalnya ada tamu yang nelpon sebelum jam 12 sudah nelpon sampai jam sini sudah jam 12, ya tetap dilayani sampai selesai, walaupun selesainya mungkin jam 1 atau jam 2 tetap dilayani. Ya, ya. Demi kepuasan para pelanggan ya Mas. Kepuasan pelanggan. Nah, terus ini Mas, kan ini kan kalau di lingkungan Gria Bugar. Bugar, ini kan
waktunya itu seandainya Mas, namanya orang kan kadang enggak pengen jalan-jalan, takut keluar macam-macam. Terus melayani juga enggak untuk panggilan-panggilan Mas? Untuk panggilan kita kategorikan untuk panggilan ini diusahakan yang dilayani ini orang yang sudah susah, orang sakit yang susah dibawa ke sini gitu. Untuk yang sehat saya sarankan ke sini saja biar pelayanannya ini lebih baik. Oh jadi itu istilahnya untuk prioritas ya Mas? Untuk Iya. prioritas orang-orang untuk orang yang sakit sakitnya justru saya yang akan ke sana. Nah, Mas Yogi, terima kasih untuk kunjungan Mbak Ompong hari ini dalam acara Kopi Dangdut, kopi, gedang, dan udut. Tadi di luar masih disediakan dan Tinta bisa menikmati hidangan yang ada. Saya mohon maaf untuk kunjungan kali ini. Untuk para pemirsa atau pembaca bisa mengakses atau melihat tempat kami melalui Google Map dengan kata pencarian Gria Bugar Mayong. Nanti bisa lihat di situ ada nomor telepon saya, ada foto-foto tempat di sini, kemudian juga ada jadwal bukanya, ada juga website saya. Nanti bisa lihat aksesnya lebih mudah Mas ya, mempermudah untuk bisa melihat di website. Oke. Ya. Ya Mas Yogi, itu dulu ya. Saya mohon pamit. Terima dan kasih. mudah-mudahan sukses untuk usahanya Mas Yogi. Ya. Terima kasih sama-sama. Yuk Mas Yogi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.